Kembali lagi di Spesialis Anime. Halo guys, kembali lagi di channel kami. Terima kasih atas dukungan dan supportnya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kami terus dapat menghibur Anda. Tanpa banyak omong langsung lanjut aja untuk meneruskan alur cerita The Ultimate Wantless. Di awal chapter terlihat Xingwang yang bergumam. Bagaimana bisa seseorang mempunyai nafsu dengan ini? Ini jelas-jelas hanya sebuah sup, meskipun terlihat enak. Gumam Xingwang sementara itu, terlihat King bertanya kepada Xingwang, "Apakah kau keberatan jika aku mengambil foto terlebih dulu?" Xingwang pun menjawab, "Tidak sama sekali, santai saja." Dan King pun langsung memotret makanan-makanan itu. Di lain sisi Xiuxin pun berbisik kepada Hawen, "Apa yang sebenarnya terjadi? Kau tidak sengaja membuat kami tegangkan," ujar Xiuxin. Lalu Gowen pun menjawab dengan berbisik, "Aku juga tidak tahu. Kami tidak terlalu dekat selain komunikasi yang berhubungan. Dengan pekerjaan, kami belum memiliki banyak interaksi pribadi. Beberapa kegiatan pemasaran yang dia bantu cukup efektif. Dan aku berterima kasih padanya," ujar Hawen sambil terbenam dalam pemikirannya. Hawen berpikir, mungkinkah dia hanya generasi kedua yang low profile, praktis, dan kaya? Dan kali ini mungkin tidak ingin seorang gadis membayar makanannya. Jadi dia mengungkapkan kekayaannya. Namun di lain sisi terlihat Xingwang yang bertanya kepada pelayan, apakah ada sesuatu yang membumi? Dan sebelum pelayan itu menjawab, King terlebih dahulu berkata, "Saudara, engkau benar-benar berani mengatakan itu. Terakhir kali seseorang mentraktirku makanan yang harganya lebih dari 1.000 per orang. Dan kau masih belum kenyang, hanya terlihat bagus untuk foto. Dan hanya membuatku seperti sosialita di media sosial." Setelah King berbicara, pelayan itu pun menjawab, "Bagaimana kalau daging iga sapi truffle hitam yang dimasak dengan saus salmon atau nanas hati ikan monkfish, daging sapi panggang, atau kepiting Raja Alaska? Terbesar kami adalah sekitar 20 kilo. Jika Anda mau, kami akan meminta koki menyiapkannya untuk Anda." Dan Xingwang pun langsung membalas jawaban pelayan itu dengan muka yang merasa bosan. Hanya mendengar nama-namanya menghilangkan nafsu makanku. Ini membosankan. Aku ingin panas yang intens, bukan masakan yang lambat. Bawa lebih banyak kepiting import dan daging sapi, serta domba import. Potong daging menjadi potongan-potongan kecil, agar mudah memakannya. Pelayan itu pun menuruti dan berkata, "Baik Pak." Dan King pun berkata, "Ini benar-benar pertama kali aku melihat seseorang memesan seperti ini di restoran kelas atas. Ini benar-benar membuka mata." Lalu Xiuxin pun menambahkan, "Kalau kau mau makan ini, kau tidak perlu datang ke restoran Prancis." Lalu Hawen pun tak mampu berkata-kata, sedangkan Xiuxin bergumam, "Apakah orang ini benar-benar generasi kedua yang kaya raya? Dia terlihat seperti orang kaya baru. Atau mungkinkah dia penipu?" Ketika Xiuxin masih dalam pemikirannya, terlihat Xingwang yang masih berkata kepada pelayan, "Oh benar, ginjal panggang dan tusuk seperti sate. Bisakah kau membuatnya?" tanya Xingwang, dan pelayan itu pun mengiyakan permintaan Xingwang. Namun tak lama pelayan itu pun tersadar bahwa tidak boleh memesan makanan di luar dari menu restoran. Dan ia berkata kepada Xingwang, "Kami hanya memiliki menu item di sini." "Kami tidak memiliki itu." "Maaf Pak." Namun Xingwang tetap tenang dan berkata kepada pelayan itu, "Baik, bisakah kau memanggilkan manajer? Aku ingin membahas ini. Aku tidak terlalu puas dengan menu hari ini." Pelayan itu pun menjawab dengan gugup, "Tentu, mohon tunggu sebentar Pak." Dan pelayan itu lantas pergi untuk memanggil manajernya. Dan ia pun bergumam, "Jadi pria ini benar-benar tidak bercanda." Tak lama ada seorang pria bertubuh gemuk masuk ke ruangan Xingwang. Dia pun berkata, "Halo Pak, aku manajer di sini." Dan dia pun berkata dengan tegas, "Aku sangat minta maaf. Kami adalah restoran Prancis. Kami hanya menyediakan masakan Prancis," ujarnya. Dan Xiuxin pun bergumam, "Ini restoran Prancis." Dia sangat udik. Tentu saja dia akan ditolak, tapi malah bersikeras meminta sate di restoran Prancis. Lalu Xingwang pun berkata kepada si manajer, 300.000 untuk makanan. Dan sekarang aku ingin makan ginjal panggang dan sate domba. Jika kau bisa membuat ini, aku akan memberikan tips ekstra 50.000 sebagai gantinya." Ucap Xingwang, dan manajer restoran pun kaget dengan jumlah yang disebutkan.
Bahkan bukan hanya manajer yang tersentak, kaget begitu juga Hawen, King, dan Siusin. Dan setelah mendengar itu, si manajer pun merubah gaya bicaranya dengan ceria dan berkata, "Baiklah kalau begitu, seberapa matang yang kau inginkan untuk ginjalnya?" Ujar si manajer, lalu Singwang pun berkata, "Aku akan menghadiahimu dengan sashimi ginjal terbesar untuk mengingat kekalahanmu. Tapi aku masih lebih suka tampang menantangmu dari sebelumnya." Ucap Singwang. Lalu mendengar itu, manajer memakai kacamatanya lagi sambil menegaskan suaranya kembali. Lalu berkata, "Silakan duduk, Pak. Aku akan segera menginstruksikan dapur." Setelah si manajer berbicara, sistem pun menginformasikan host berada di restoran Prancis yang terkenal, berkulit tebal seperti dinding, mengabaikan etiket makan, membuat restoran mengubah aturannya, dan membungkuk untuk makan. Selamat host dihadiahi 500.000 yuan. Semoga host terus mendorong. Menjadi liar melihat informasi sistem. Singwang pun bergumam, "Sistem ini benar datang untuk menyelamatkan konflik internal." Lalu Singwang pun berkata kepada mereka bertiga, "Makan adalah tentang relaksasi dan kenyang, kan?" Ucap Singwang. Lalu King pun mengangkat tangannya dan berteriak setuju. Lalu ia bergumam, mengambil foto ginjal panggang di restoran Prancis. Mungkin lebih menarik untuk media sosial. Setelah menunggu, lalu terlihat para pelayan mengganti makanan di atas meja dengan makanan yang diinginkan Singwang. Melihat makanan itu, King pun berkata, "Aku serius, pembicaraan soal uang, dengan uang. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau." Lalu King pun mulai memotret dan bergumam, "Siapa yang akan percaya kalau aku memiliki sate domba di restoran Prancis Michelin, bintang 3 di lantai atas, Menara King Tian, bangunan tertinggi di Beijing." Lalu di sisi lain, Singwang pun berkata dengan lantang kepada 3 wanita itu, "Nona-nona, maukah kalian bergabung denganku untuk makan malam?" Ucap Singwang. Dan terlihat hidangan itu pun telah mereka makan. Lalu setelah makan, Singwang pun mengelap bibirnya dengan tisu. Lalu berkata, "Permisi, aku perlu ke toilet." Setelah Singwang pergi, King pun berbicara kepada kedua temannya. Pakaian Hang Singwang setidaknya seharga 150.000 yuan, kan? Menambahkan biaya makan malam. Dia benar-benar pewaris generasi kedua yang super kaya. Lalu King pun menambahkan untuk berbicara ke arah Hawen. "Untuk seseorang seperti dia bekerja di perusahaan kita, mungkin karena dia menyukaimu dan ingin dekat denganmu." Lalu Hawen pun menjawabnya, "Aku tidak punya pesona sebanyak itu. Aku pikir itu karena dia tidak ingin terlalu menonjol saat bekerja. Tapi sekarang dia sudah berhenti, jadi dia tidak peduli lagi." Setelah Hawen memberikan pendapatnya, King pun berkata, "Ya, beberapa anak generasi kedua yang kaya hanya ingin mencari pengalaman hidup." Lalu Siusin pun angkat bicara, "Apakah kau tidak terharu? Bukankah kau suka dia?" Ujar Siusin. Lalu King pun ikut menggoda Hawen. "Seorang anak kaya tingkat atas menghabiskan uang hanya untuk makan malam denganmu. Hati berdebar hanya memikirkannya." Lalu Siusin pun bertanya kepada Hawen, "Kau terlihat sangat tenang. Apa kau sudah tahu tentang latar belakangnya? Itu tidak adil. Jika kau merahasiakan berita besar dari kami, tidak heran kau bilang, kau tidak tertarik pada top donor sebelumnya. Kau sudah melihat ikan yang lebih besar. Kau sudah membohongi kami selama ini." Namun Hawen yang sedang mengunyah makanannya pun menanggapi hal tersebut. "Aku benar-benar tidak. Kami bahkan belum dekat. Bagaimana mungkin aku punya perasaan padanya?" Dan sambil menggoyangkan kakinya tanda tak nyaman, Gowen pun tetap menambahkan, "Aku benar-benar tidak punya interaksi pribadi dengannya. Sejujurnya aku tidak tahu dia berasal dari keluarga kaya. Sebelum malam ini, dia kerjanya di perusahaan selalu sangat sederhana. Dia ambisius dan pekerja keras, selalu telat pulang untuk lembur pada masa sibuk. Dia tampak seperti karyawan berdedikasi lainnya." Setelah Hawen menjelaskan, Siusin pun berkata, Baiklah. Kurasa aku akan menerima penjelasanmu. Untuk saat ini, kau pikir dia mungkin berpura-pura. Saat ini banyak orang berpura-pura menjadi ahli waris yang kaya untuk mengesankan gadis-gadis. Mereka memperlakukan mereka-mereka dengan makanan mahal, menyewa mobil mewah dan berpakaian desainer,
Dan beberapa bahkan memaksimalkan kartu kredit mereka untuk bersandiwara. Bukankah kita mendengar cerita tentang beberapa top donatur melakukan persis seperti ini? Bahkan menggunakan pinjaman online. Apakah mungkin Hang Xinguang bisa menjadi orang seperti itu? Setelah Xiuxin berbicara, King pun ikut berbicara. Sekarang yang kau sebutkan itu, aku mulai bertanya-tanya. Jika dia berpura-pura miskin selama ini, kita harus memuji kemampuan aktingnya. Lalu Xiuxin pun berkata, tidak akan terlalu sulit untuk memverifikasi jika dia benar-benar dari keluarga kaya. Ada banyak cara kita bisa mencari tahu. Haruskah kita mencoba untuk menyelidiki? Mendengar itu Gowen pun menggebrak meja sambil berkata, apakah itu benar-benar perlu? Tampaknya sedikit mengganggu. Dia memperlakukan kita untuk makan malam yang mahal. Dan di sini kita meragukan apakah dia penipu. Kelihatannya tidak benar. Mendengar itu Xiuxin pun bergumam, berhenti berpura-pura tidak bersalah. Lalu Xiuxin pun berkata kepada Hawen, jangan remehkan value-mu sendiri. Dan ada banyak orang yang bisa mendapatkan keuntungan darimu, menghabiskan beberapa ratus untuk memenangkan pengabdianmu. Mungkin sepadan untuk beberapa orang, itulah tempatnya. Bagaimana manipulatif orang bekerja? Mereka membuatmu merasa istimewa, sampai kau secara emosional diinvestasikan. Setelah kau diinvestasikan secara emosional dan tidak bisa meninggalkan mereka, mereka mengungkapkan warna asli mereka. Jika benar itu yang terjadi, itu sangat berbahaya. Lalu Hawen pun menjawab, tapi aku sama sekali tidak berniat mengembangkan hubungan romantis dengannya kali ini. Setelah itu Xiuxin pun berkata, baiklah, cukup bicaranya. Kau tidak perlu melakukan sesuatu yang spesifik. Ikuti saja aku nanti ketika aku mencoba memverifikasi statusnya. Kita semua teman di sini dan kami ingin menjagamu. Lalu Damline pun berubah ke parkiran. Terlihat mereka sudah keluar dari restoran. Lalu Hawen pun berpikir, jika ternyata Hang Xinguang benar-benar memalsukan kekayaannya, aku pribadi akan menutup semua biaya yang kita keluarkan malam ini. Aku sangat berharap dia tidak akan menjalani jalan yang menipu. Tidak ada yang salah dengan menjalani hidup yang jujur dan sederhana. Di sela itu King pun bertanya kepada Xinguang, Kakak Hang, aku penasaran. Apakah kau punya pacar? Ujarnya lalu Xinguang pun menjawab, sayangnya tidak, aku sudah lajang sejak lahir. Serigala sejati di departemen percintaan. Lalu King pun kaget dan bertanya-tanya. Dia pun berkata, serius? Lalu Hang Xinguang menambahkan, aku sangat fokus pada karirku. Aku hampir tak punya waktu untuk berpikir tentang kencan. Setelah bicara Xinguang pun termenung, sambil membayangkan, menjadi karyawan perusahaan sudah cukup menuntut. Setidaknya itu datang dengan gaji. Tetap menjadi orang bodoh, yang mabuk cinta setelah jam kerja. Sepertinya terlalu banyak masalah. Itu akan sangat menyedihkan. Aku pasti tidak cukup bodoh untuk menempatkan diriku dalam posisi seperti itu. Setelah membayangkan hal itu, Xinguang pun merasa sangat menyedihkan untuk kehidupannya. Setelah mereka semua sampai ke depan mobil mewahnya Gowen, Xiuxin pun memulai dramanya. Dia berkata, ini baru jam 9 sekarang. Kenapa kita tidak melanjutkan malam di bar? Meskipun aku tidak sekaya saudara Huang, masih mampu untuk memperlakukan kalian semua untuk beberapa minuman. Mari kita pergi ke bar Fugu. Aku pelanggan tetap di sana, dan suasananya cukup bagus. Dan aku pernah mendengar bahwa banyak selebriti sosmed populer sering ke tempat itu. Kita mungkin mendapatkan kesempatan untuk koneksi dan belajar dari mereka. Setelah Xiuxin berkata dan mengajak Xinguang. Xinguang pun menjawab, tentu saja. Setelah Xinguang menyetujui untuk ikut, mereka pun langsung tancap gas menuju ke bar. Di saat perjalanan terlihat Hawen yang sedang melihat ke arah Xinguang dari kaca dashboard mobilnya dan bingung untuk berkata apa kepada Xinguang. Namun dibandingkan dengan Hawen yang sedang bingung untuk berbuat apa, justru Xinguang sedang memikirkan hal yang lain. Dia berpikir, sekarang aku punya modal untuk berinvestasi. Siapa yang tahu, aku bahkan mungkin membuka perusahaan media sendiri di masa depan. Mengingat latar belakangku dalam operasi, aku mungkin menemukan keberhasilan di bidang itu. Pasti tidak ada salahnya berkenalan dengan beberapa selebriti sosmed. Sambil terus terbenam dengan pemikirannya. Tak sadar mereka sudah sampai di depan bar, dan Xiuxin pun berkata kepada mereka, sekali lagi ingat, harga di sini mahal. Aku hanya mampu mentraktir kalian masing-masing 2 minuman. Aku hanya merasa tekanan jika kita minum lebih banyak. Jangan pikir aku pelit.
Tidak ada yang keberatan kan? Tanya Siusin. Lalu King King pun menjawab, tentu saja tidak. Aku akan minum apapun yang ada. Lalu Hawen pun berkata pada Xingwang, Huang, hanya minum-minum. Kita hanya keluar untuk bersenang-senang. Lalu Xingwang pun mengiyakannya. Dan terlihat di sisi yang jauh, ada bos yang pernah memecat Hang Xingwang. Namun karena terlalu jauh, mereka pun tak mengetahuinya. Namun Xingwang bergumam, aku tak pernah berpikir akan mendapatkan kesempatan mengunjungi bar fugu yang terkenal. Hanya berpikir tentang hal itu membuat saya sangat bersemangat. Chapter ditutup di sini. Jika kalian suka dengan alur ceritanya, tolong bantu subscribe dan like agar kami bisa semangat untuk menghibur. Dan jika dia yang mau beliin Min Min kopi, bisa kirim lewat Saweria di deskripsi di bawah. Semoga kalian sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, amin. Dan sampai bertemu di lain video.